Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Novita. Saya salah satu dosen di program studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nasional Karangturi. Video ini saya buat untuk penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Epidemiologi dan Surveillance. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep epidemiologi dan surveillance epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning. Mata kuliah epidemiologi dan surveillance ini dilengkapi video pembelajaran yang diupload di YouTube sebagai upaya pembelajaran yang berkelanjutan. Mata kuliah epidemiologi dan surveillance, LPS-nya, CPL, CPMK, dan sub-CPM. Ini CPL dari mata kuliah epidemiologi dan surveillance. Dan untuk CPMK-nya, ini ada 3 CPMK. CPMK yang utama, ini mahasiswa mampu menganalisis konsep epidemiologi dan konsep penyebab penyakit. Kemudian untuk yang CPMK kedua, ini mahasiswa mampu menganalisis dan membuat konsep surveillance epidemiologi dan kejadian luar biasa. Kemudian untuk yang CPMK yang ketiga, ini mahasiswa mampu menganalisis desain studi deskriptif, analitik, melakukan penghitungan statistik mobilitas dan mortalitas. Nah, untuk sub CPMK-nya terdiri dari 14 poin. Yang poin pertama, ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyebab penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan ukuran frekuensi dalam epidemiologi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan surveillance epidemiologi. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat laporan surveillance epidemiologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami kejadian luar biasa atau biasa disebut KLB. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pembuatan laporan KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan perhitungan statistik morbiditas atau angka kesakitan. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan statistik mortalitas atau angka kematian. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan desain studi epidemiologi deskriptif. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan desain studi epidemiologi analitik khususnya cross-seksional. Kemudian yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan desain studi epidemiologi analitik khususnya case control. Dan yang terakhir, yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan desain studi epidemiologi analitik khususnya cohort. Ujian akhir semester atau UAS itu 20%, kemudian untuk nilai UTS atau ujian tengah semester 20%, kemudian nilai tugas itu 30%,
Kemudian aktivitas harian itu 20%, dan yang terakhir untuk presensi 10%. Selamat sore semuanya. Sebelum memulai perkuliahan, mungkin saya akan presensi dulu ya sambil menunggu teman-temannya untuk join. Di sini yang sudah terlihat untuk Lesti, boleh tolong on cam dulu deh untuk presensinya. Lesti, apa masih di sini? Bisa tolong on cam dulu? Atau mungkin, oke ya, terima kasih sudah join di perkuliahan epidemiologi dan surveillance ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang di sini Najwa, apakah sudah masuk ke sini? Oke, Najwa sudah ya. Kemudian untuk Brigita, apakah sudah join di Zoom ini, perkuliahan ini? Oke, ya, terima kasih. Oke, untuk yang pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang konsep epidemiologi ya. Mungkin sudah kelihatan atau belum untuk PPT-nya? Sudah ya. Oke, nah di konsep epidemiologi ini nanti kita akan belajar tentang definisinya, kemudian sejarahnya, kemudian ruang lingkupnya, kemudian kegunaannya, dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum menginjak ke definisinya, mungkin ada yang sudah tahu definisi dari epidemiologi itu apa? Ada yang tahu mungkin di sini? Mungkin kan waktu zamannya COVID itu kan sering ya disebut-sebut epidemiolog. Nah, itu apa itu? Kalau epidemiolog itu kan manusianya ya atau tenaganya. Nah, epidemiologi itu apanya? Ada yang tahu di sini mungkin? Mungkin kalau ada yang belum tahu, jadi epidemiologi itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi ada tiga definisi, epi, kemudian demos, kemudian logos. Nah, kalau untuk epi sendiri, itu kalau definisinya itu atas, kemudian demos itu masyarakat, kemudian kalau untuk logos itu ilmu. Jadi kalau digabungkan mungkin jangan diartikan atas masyarakat ilmu, jangan gitu ya. Kalau untuk digabungkan intinya bahwa ilmu epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan yang lebih lengkap ya. Epidemiologi itu kita nanti akan belajar tentang kejadian atau frekuensi, kemudian distribusi atau penyebaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya atau faktor determinannya dari suatu masalah penyakit ataupun masalah kesehatan. Nah, kalau sejarahnya sendiri, itu epidemiologi itu dibagi menjadi dua. Nah, epidemiologi klasik sama modern. Kalau klasik itu, namanya klasik itu kan berarti masih sederhana ya. Nah, klasik ini dia karena masih klasik, dia mempelajarinya tentang penyakit menular. Nah, ada yang tahu tidak contohnya penyakit menular di sini? Mahasiswa yang sudah join di kelas ini, ada yang tahu? Contohnya penyakit menular mungkin ada yang tahu salah satu? Bisa Oh, voice nggak apa-apa. demam berdarah, Bu. Oke, teman betul, betul. Nah, kemudian kalau untuk yang modern, itu dia mempelajarinya tidak hanya menular saja, loh, menular kan nanti demam berdarah, kemudian TBC, untuk yang saat ini yang lagi tren itu kan itu ya, kemudian apa namanya malaria. Nah, tapi juga
Kalau yang modern ini juga mempelajari tentang tidak menular. Nah, tidak menular itu contohnya apa? Ada yang tahu di sini? Kanker, Bu. Contohnya apa kalau yang tidak menular? Hipertensi, Bu. Ya, betul. Hipertensi, kemudian diabetes itu ya contohnya. Itu yang tidak menular. Kemudian setelah kita belajar tentang sejarah, perlu kita ketahui juga ruang lingkupnya dari ilmu epidemiologi. Nah, ruang lingkupnya di sini, epidemiologi itu sebenarnya luas. Dia bisa mengkaitkan dengan berbagai macam ilmu. Tadi salah satunya ilmu penyakit menular ya. Tadi yang contohnya DBD, kemudian DBC, malaria, dan banyak lagi. Kemudian kalau yang epidemiologi penyakit tidak menular tuh ya, contohnya HT atau hipertensi, kemudian DM, diabetes, jantung, dan sebagainya. Kemudian epidemiologi klinis, kemudian epidemiologi kependudukan, kemudian epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja, kemudian kesehatan jiwa, gizi, dan masih banyak lagi yang bisa dikaitkan dengan ilmu epidemiologi. Nah, kegunaan dari ilmu epidemiologi itu apa? Kenapa sih kita perlu belajar ilmu ini? Nah, pastinya untuk satu, ketika nanti ada masalah kesehatan atau penyakit, kita perlu mengidentifikasi itu tujuannya. Dan yang kedua, kita perlu mengetahui faktor determinannya atau faktor penyebabnya atau faktor yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya, kita ingin menggambarkan atau mendeskripsikan status kesehatan dari suatu masyarakat. Kemudian kita juga bisa menyediakan data kesehatan yang sudah diolah dengan baik yang tujuannya untuk pengambilan keputusan dari si pemangku kepentingan. Kemudian yang paling terakhir adalah tujuannya untuk mengevaluasi hasil intervensi dari yang sudah dibuat. Jadi misalnya ada program kesehatan, kita perlu evaluasi nih program kesehatan yang sudah berjalan itu berjalan baik dengan efektif dan efisien atau tidak. Nah, kegunaan dari ilmu EPID ini. Nah, kalau untuk jenis-jenis ilmu EPID ini sebenarnya ada dua. Mungkin kalian pernah mendengar ada ilmu epidemiologi deskriptif dan ada juga satu kali lagi yang mungkin kalian pernah dengar adalah ilmu epidemiologi analitik. Mungkin kalau dari definisinya yang deskriptif itu namanya deskriptif ya, itu hanya menggambarkan saja, jadi hanya menggambarkan distribusinya, kemudian frekuensinya, dari suatu penyakit atau masalah kesehatan. Nah, kalau untuk analitik itu, ini kalau mungkin kalian pernah membaca ada artikel atau jurnal, itu biasanya ada yang hubungan usia dengan kejadian penyakit DM. Nah, itu salah satunya termasuk ke dalam ilmu epidemiologi analitik. Jadi, epidemiologi analitik ini tujuannya atau definisinya itu untuk mengidentifikasi, kemudian menganalisis faktor-faktor determinan atau faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyakit itu apa saja atau masalah kesehatan itu apa saja. Nah, itu salah satu contoh di analitik. Nah, mungkin sampai di sini, selanjutnya di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk yang hari ini kita belajarnya tentang konsep epidemiologi itu saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan selanjutnya yaitu konsep penyebab penyakit dan sebagainya. Sebelum saya menjelaskan tentang tugasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya jelaskan dulu tugasnya. Jadi, tugas untuk minggu depan, kalian ini saya berikan satu contoh artikel. Di sini ada artikel yang judulnya tentang pemetaan epidemiologi leptospirosis yang berbasis SIG ya. Ini pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, linknya ada di bawahnya. Kalian tinggal klik aja di situ di PPT-nya. Nah, dari tugas itu pastinya setelah kalian baca, kalian perlu analisis dari artikel itu termasuk jenis golongan epidemiologi apa nih? Tadi kan sudah saya jelaskan.
epidemiologi deskriptif sama epidemiologi analitik. Nah, artikel yang di atas itu, pemetaan epidemiologi lepto ini masuk ke dalam jenis yang mana. Kemudian kalau kalian sudah memilih, misalnya masuk ke dalam jenis epidemiologi analitik. Nah, disertakan alasannya kenapa kalian memilih jawaban seperti itu. Nah, itu dibuat dalam bentuk PPT ya, kemudian dipresentasikan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Itu ya, oke. Yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, segala materi yang saya ajarkan untuk hari ini maupun yang pertemuan-pertemuan berikutnya, selain kalian bisa akses di Google Classroom, kalian juga bisa mengakses kembali di link YouTube yang ada di sini. Oke, itu aja materi dari saya sore ini. Terima kasih untuk mahasiswa MIK yang sudah join di pertemuan online mata kuliah saya. Selamat sore semuanya dan terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih.